situasi, kondisi yang sangat sulit, termasuk di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita hidup di zaman ketika pengajaran Alkitab, bahkan doktrin-doktrin Alkitab yang secara umum dihina, bahkan tidak hanya di luar di dalam kekristenan, tapi juga di antara umat Allah sendiri. Nah, ada yang berkata bahwa kami menginginkan kehidupan, bukan doktrin, bukan pengajaran. Dan ini seolah-olah keduanya saling bertentangan. Bapak Ibu, kadangkala ada orang yang mengatakan bahwa doktrin itu memecah belah, dan yang kita butuhkan adalah persatuan. Bahkan seringkali kesatuan itu dibangun di atas pengalaman yang secara umum yang dimiliki, di mana konsep yang dibangun juga hanya untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan kita cenderung menganggap belajar teologi itu hanya untuk kalangan akademis yang tidak praktis, bahkan sering diperdebatkan di dalam kalangan mahasiswa kelas-kelas seminari. Tapi sebenarnya tidak ada hubungannya dengan bagaimana kita hidup. Itu menjadi persoalan. Maka ketika kita menerima pendekatan anti-intelektual terhadap kekristenan atau kehidupan kekristenan itu, kita lupa bahwa sebenarnya Rasul Paulus juga tidak menulis bagian-bagian pengajaran atau doktrinal yang mendalam dari kitab suci kepada para teolog. Tetapi justru dia menulis surat-suratnya, baik di jemaat Roma, Galatia, bahkan juga surat Filipi, merupakan bagian besar dari surat-suratnya ini, termasuk teks yang kita baca. Ini adalah salah satu bagian pengajaran yang sangat sebenarnya mendalam dari kitab suci. Dan ini ditujukan kepada siapa? Kepada Bapak Ibu Saudara, kepada semua kalangan. Bisa berbicara kepada para pebisnis, pekerja, bahkan tentara, bahkan ibu rumah tangga, bahkan para asisten rumah tangga, untuk membantu bagaimana mereka menjalani hidup, bahkan kehidupan mereka sehari-hari dengan cara menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam bagian ini, Paulus sedang menunjukkan kepada kita pribadi Tuhan Yesus Kristus sebagai teladan kerendahan hati yang sejati. Teladan kerendahan hati yang tertinggi, di mana pemahaman teologis yang kuat tentang Yesus Kristus itu merupakan dasar bagaimana kita bergaul satu sama lain. Maka Paulus menekankan bahwa untuk meningkatkan hubungan yang harmonis, hubungan di dalam kesatuan, maka kita harus bertumbuh dalam kerendahan hati, seperti yang dicontohkan, yang diteladankan oleh Kristus dalam inkarnasi dan kematiannya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca Alkitab, memang ada banyak ayat-ayat Alkitab yang memberitahukan kepada kita bahwa kita perlu merendahkan pandangan kita tentang diri kita sendiri dan bertumbuh dalam kerendahan hati. Berapa banyak buku, artikel yang bisa kita baca bagaimana cara kita membangun harga diri kita, dan bagaimana juga kita menumbuhkan kerendahan hati. Namun disinilah Paulus ajarkan dengan jelas bahwa ajaran ini harus dibangun di atas kebenaran doktrinal, pengajaran yang baik tentang bagaimana Kristus menjadi manusia dan mati sampai di atas kayu salib. Tentu ini merupakan teladan utama kita dalam kerendahan hati. Bagaimana kita bertumbuh dalam kerendahan hati? Kalau kita melihat dari sisi struktur teks, dalam bagian ini sebenarnya dalam teks aslinya sangat sulit untuk dipahami dan diterjemahkan. Tetapi kita melihat terjemahan baru Indonesia mencoba menguraikan kerumitan penerjemahan
teks aslinya dengan cara menyediakan terjemahan yang agak bebas. Dengan berbicara, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Memang ada beberapa kata yang muncul dalam terjemahan ini tidak ada di dalam teks Yunaninya, yaitu dalam hidupmu bersama, menaruh, dan perasaan. Maka kalau kita melihat di sini secara hurufiah, pikirkanlah ini di antara kalian yang juga di dalam Kristus Yesus. Dan ini merupakan bagian yang sangat penting untuk kita pahami. Maka kalau kita melihat frasa di ayat yang kelima ini, paling tidak ada dua konsep yang sedang dibangun ketika berbicara. Pikirkanlah ini di antara kalian yang juga di dalam Kristus Yesus. Paling tidak ada dua. Yang secara etis, Paulus menampilkan Kristus Yesus itu sebagai teladan. Dan kita dinasihati untuk memiliki pikiran yang sama dengan pikiran Kristus. Dan hal yang kedua secara teologis, di sini Paulus menyoroti dan memposisikan diri kita di dalam Kristus. Bagaimana kedudukan kita di hadapan Kristus. Dan tentu sebagai orang yang sudah di dalam Kristus, kita perlu mencerminkan kehidupan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ketika kita mau belajar bertumbuh di dalam kerendahan hati, maka kita harus memahami benar bagaimana inkarnasi dan kematian Yesus Kristus. Bagaimana kita memahami dengan benar bagaimana Yesus yang adalah Allah menjadi manusia dan taat sampai pada kematian di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memahami inkarnasi Kristus, bahwa anak Allah yang kekal meninggalkan kemuliaannya untuk mengambil rupa seorang hamba. Maka ketika Paulus menyatakan bahwa Yesus dalam rupa Allah, kalau kita melihat di ayat yang ke-6 pasal 1, maka di sana ia mengacu pada praeksistensinya sebelum ia lahir dari Maria. Yesus bukanlah makhluk ciptaan, melainkan pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Maka ketika Yohanes membuka Injilnya, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama Tuhan. Maka segala sesuatu menjadi ada oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah menjadi ada. Kalau kita membaca dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Dan lebih lanjut dijelaskan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaannya sebagai satu-satunya yang diperanakan dari Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Atau seperti yang Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi yang menentang bagaimana dia mengklaim dirinya. Sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 58. Maka ketika Paulus menyatakan bahwa Yesus ada dalam bentuk Allah, bentuk di sini mengacu pada apa yang hakiki dan esensial bagi keberadaan Allah, yaitu sifat-sifat Allah. Jadi Paulus mengatakan bahwa Yesus dalam praeksistensinya, dalam keberadaan semula, berbagai atribut keilahian. Dia adalah Tuhan. Sebelum dia datang ke bumi ini, Yesus tinggal dalam kemuliaan dan kesempurnaan yang tidak bisa kita lukiskan. Satu dengan Bapa dan Roh. Tetapi dia rela meninggalkan kemuliaan itu untuk datang ke bumi. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus melanjutkan dengan mengatakan bahwa Yesus mengosongkan dirinya. Jelas di sini Tuhan tidak dapat berhenti menjadi Tuhan. Dan karena itu Yesus tidak seperti yang telah juga ditegaskan oleh beberapa orang dengan melepaskan atribut-atribut keilahiannya. Dia membatasi penggunaan atribut dan hak prerogatif tertentu secara independen saat berada di bumi ini.
dan kemuliaan sebelum dia datang itu terselubung, kecuali untuk waktu yang singkat ketika ada di gunung dalam perubahan rupanya. Kalau kita membaca dalam ayat 18 ayat 6. Dan di sini ketika Paulus mengatakan bahwa Yesus mengambil rupa seorang hamba di ayat yang ke-7, yang dimaksudkan adalah bahwa dia secara sukarela mengadopsi sifat seorang hamba. Dia tidak berhenti menjadi Tuhan dalam arti apapun, tetapi dia menambahkan sifat ilahinya, yaitu sifat manusia sejati. Sifat manusia Yesus persis seperti kita. Bapak Ibu, bedanya dia tanpa dosa. Meskipun tubuhnya tunduk pada akibat kejatuhan, seperti kelelahan, penuaan, bahkan kematian. Bahkan ketika Paulus mengatakan bahwa Kristus dalam rupa manusia, yang dimaksudkan di sini, melihat Yesus tidak akan berpikir ada manusia super atau Tuhan, melainkan ada seorang yang tampak normal, dilahirkan dalam sebuah keluarga sebagai bayi, tumbuh menjadi dewasa seperti yang kita semua hidup. Dan dalam setiap cara yang lain diamati adalah benar-benar manusia. Dan ini juga menjadi pernyataan pengakuan iman ortodoksi tentang pribadi Kristus, bahwa dia adalah memiliki keilahian yang tidak berkurang dan kemanusiaan yang sempurna, bersatu tanpa kebingungan dalam satu pribadi, atau tanpa ada keraguan yang lain, terpisahkan satu kesatuan. Maka ketika menolak keilahian Tuhan kita yang penuh dan sempurna atau kemanusiaan yang utuh, berarti kita sedang berada di dalam situasi yang tidak aman dalam berteologi. Jadi yang Paulus tunjukkan adalah bahwa Tuhan Yesus pergi dari tempat yang tertinggi di alam semesta sebagai Tuhan yang kekal, dan untuk mengambil keberadaan manusia, dan itu bukan sebagai seorang raja atau pejuang yang berkuasa, tetapi sebagai hamba yang sangat rendah, bahkan lebih rendah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ketika memahami inkarnasi Kristus dan kematiannya, maka kita juga harus memahami Yesus adalah kematian, memahami kematiannya, yaitu kematian yang paling menyakitkan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bagaimana penderitaan Kristus di atas kayu salib, maka itu merupakan penderitaan yang sangat menyakitkan. Paulus berbicara bahwa Yesus yang adalah Allah masuk dalam keberadaan sebagai manusia. Itu berbicara bagaimana Allah yang tadinya statusnya mulia, dia rela untuk saudara dan saya, dan bersedia melakukan dan menerima penderitaan. Dia dengan rela dan patuh, taat sampai kepada kayu salib, hanya untuk saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang kita renungkan bahwa kita harus membiarkan, ketika kita mau bertumbuh dalam kerendahan hati, maka kita harus membiarkan kebenaran bagaimana Kristus menjadi manusia dan kematiannya itu mempengaruhi cara kita bertindak terhadap satu sama yang lain. Kalau kita berbicara di era kita sekarang ini, kerendahan hati hampir tidak pernah ditekankan sebagai kebajikan Kristen yang harus kita kejar. Bahkan kita memuji kebalikannya, yaitu mencintai diri sendiri sebagai kualitas yang sehat yang perlu kita upayakan. Banyak teolog, banyak para pengajar menekankan bagaimana pentingnya kerendahan hati. Seorang pengkhotbah terkenal yaitu John Stott
menekankan, bahkan Edward dalam pembahasan mereka, bahwa kerendahan hati adalah hal yang sangat utama di dalam kehidupan seorang hamba Tuhan, termasuk orang-orang percaya yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan telah memberikan contoh teladan yang utama dalam keteladanannya dalam kerendahan hati, dan itu menjadi teladan kita dalam memperlakukan satu dengan yang lain. Maka kerendahan hati Kristus itu mengajarkan kepada kita beberapa aspek bagaimana kita harus hidup dalam kerendahan hati yang sejati. Kerendahan hati yang sejati itu adalah sikap yang tepat terhadap diri sendiri yang menghasilkan tindakan yang tepat juga terhadap orang lain. Maka marilah kita memiliki sikap ini di dalam diri kita. Yesus Kristus dengan tepat berpikir, akulah Allah yang kekal. Aku tidak akan menjadi manusia, apalagi menjadi pelayan, apalagi mati. Maka kalau kita berbicara melihat seperti ini, maka kita masuk dalam kebinasaan, Bapak Ibu. Maka siapa kita? Menurut kitab suci, kita adalah orang-orang berdosa yang memberontak, yang telah menempuh jalan kita sendiri dan membenci Allah yang menciptakan kita. Tetapi karena perkenanannya yang tidak selayaknya diperoleh, kita telah menjadi anak-anaknya melalui iman di dalam Kristus. Oleh kasih karunia, Dia telah mengampuni segala dosa kita dan menjadikan kita anggota tubuh Kristus. Dia telah mempercayakan karunia rohani kepada kita untuk kita gunakan bagi kerajaannya, bukan kerajaan kita. Bagi kemuliaannya, bukan kemuliaan kita. Maka Yesus sangat mulia. Dia tidak berbicara, akulah yang kekal, aku tidak akan menjadi manusia, apalagi menjadi pelayan sampai mati. Tapi Dia mengambil posisi itu, yang sebenarnya itu adalah posisi kita yang harusnya binasa. Tapi Dia mengambil posisi kita, menggantikan kita dalam posisi itu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kerendahan hati yang sejati berarti menyangkal diri sendiri demi orang lain. Yesus harus meninggalkan segala keinginan diri ketika Dia datang ke dunia dan pergi ke kayu salib. Di Getsemani Dia berdoa, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Lukas 22 ayat 42. Tentu saja Dia tidak memiliki keinginan berdosa untuk meninggalkannya, sedangkan kita melawan setiap hari. Tetapi kerendahan hati berarti mati terhadap diri sendiri setiap hari, agar kita mampu melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, kerendahan hati yang sejati berarti merendahkan diri untuk mengangkat orang lain. Itulah yang Yesus lakukan dengan menyerahkan kemegahan, kekuasaannya, kemuliaannya di sorga untuk digantung telanjang di atas kayu salib yang memalukan karena dosa-dosa kita. Tidak mungkin bagi kita untuk pergi secara ekstrim, tetapi kita perlu merendahkan pandangan kita tentang diri kita sendiri dengan melihat kepada Tuhan yang dimuliakan di atas kayu salib, sehingga kita dapat melayani orang lain. Bapak Ibu, kerendahan hati yang sejati menghasilkan hak apapun demi melayani orang lain. Apakah Yesus memiliki hak untuk tidak datang ke dunia ini dengan cara yang rendah hati? Tentu saja Dia punya hak. Apakah Dia memiliki hak untuk tidak pergi ke kayu salib? Tentu saja Dia punya hak. Tetapi Dia menyerahkan semua haknya dan menjadi hamba untuk keselamatan kita. Seorang budak merupakan bagian yang paling bawah
bagian yang paling rendah, dan dia mengambil sikap itu. Yesus taat kepada Bapa, bukan pada apa yang menurut orang lain harus dia lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus memberitahu kepada para muridnya bahwa ketika seseorang budak masuk setelah seharian bekerja di ladang, tuannya menginginkan dia supaya dia menyajikan hidangan di atas meja, dan dia taat. Dia tidak berkata tunggu dulu, tapi dia taat. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu satu-satunya hak yang kita miliki ketika Kristus tidak bersedia dan menetapkan dirinya masuk di atas kayu salib, tentu kita sudah tahu nasib kita, yaitu menikmati siksaan neraka, kehidupan abadi di bawah hukuman. Tetapi Tuhan tidak mau kita berada di bawah hukuman, tapi Dia dengan perkenanannya, Dia mengangkat kita, melayakan kita. Kerendahan hati yang sejati melayani orang lain dalam ketaatan kepada Allah, bahkan dengan pengorbanan yang sangat luar biasa. Kristus menderita, bahkan menanggung murka yang sebenarnya ditimpakan kepada kita. Dia menggantikan kita. Ini adalah teladan hidup yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita melihat bahwa perjalanan Kristus menuju kayu salib jelas tidak mudah. Kematian itu merupakan hasil dari ketaatan, dan Kristus telah belajar untuk taat. Dalam anugerah Allah, ketaatan Kristus diperhitungkan juga menjadi ketaatan kita. Kalau kita membandingkan dalam Roma pasal 5 ayat 18 sampai 19. Sikap Kristus yang tidak mau mempertahankan semua keistimewaannya sebagai Allah merupakan wujud dari kerendahan hati yang luar biasa. Secara sukarela dia memutuskan untuk tidak menggunakan apa yang merupakan haknya, yang sebenarnya dia berhak menggunakan itu. Dengan kata lain, dia melepaskan hak-hak prerogatifnya, hak-hak absolutnya sebagai Allah. Dia menjadikan dirinya terbatas dalam banyak hal. Dia menjadikan dirinya bergantung total kepada Bapa, walaupun dia sendiri sebenarnya sempurna dan tidak membutuhkan apa-apa di luar dirinya. Tidak sampai di situ saja. Dia bahkan rela menjadi hamba yang sampai pada kematian yang paling rendah dan menyakitkan. Dan itu dilakukannya semua demi kita, orang-orang yang hina dan berdosa. Ini merupakan pembelajaran khusus bagi kita. Kerendahan hati yang sejati, teladan utama kita adalah Kristus. Memang ini gampang untuk membicarakannya, tetapi untuk melakukannya ini butuh kekuatan ekstra hati-hati. Mengapa? Di balik kerendahan hati ada kesombongan. Ada kesombongan yang mungkin tidak terungkapkan. Maka kita perlu berjaga-jaga di hadapan Tuhan. Mungkin secara manusianya kita tidak melihat itu, tetapi Tuhan tahu apa motivasi hidup kita yang sesungguhnya. Mari kita berdoa.